Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Fitra Ananda Nahmudin dengan NIM 21080650229 dari kelas 3VB. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang grafis era Renaissance yang diampu oleh Pak Dian Cahyadi SMDS dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Kata Renaissance berarti revival atau rebirth, merujuk kembali ke kebudayaan Yunani klasik, menggali kembali ajaran-ajaran hasil pemikir-pemikir Yunani klasik. Pada dasarnya, Renaissance adalah reaksi terhadap zaman pertengahan yang dianggap terlalu dogmatis, teosentris, tidak rasional diganti dengan prinsip hidup yang rasional, ilmiah, nalar, dan antroposentris. Terjadi pada kurun waktu abad 1350 sampai 1600 Masehi di Italia. Masa Renaissance merupakan peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Tokoh-tokoh era Renaissance antara lain ada Galileo Galilei, Copernicus, Kepler, Giordano Bruno, dia seorang ilmuwan. Terus ada Bacon, Descartes, seorang filosof, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Florentin Giotto yang merupakan seorang seniman, merujuk pada pemikiran Vitruvius. Ciri-ciri desain pada masa Renaissance antara lain adalah order atau keberaturan, eurythmy atau keindahan dan keserasian proporsi, lalu simetri, yaitu keseimbangan. Temuan revolusioner pada masa Renaissance di bidang seni rupa adalah perspektif. Perspektif adalah teknik menggambar yang berusaha memindahkan image ruang ke atas bidang dua dimensi. Prinsip perspektif adalah memanipulasi ukuran dari benda yang digambar. Benda makin jauh digambar, makin kecil. Penemuan perspektif membawa kesadaran baru pada manusia bahwa gambar mempunyai dasar atau aturan tertentu dan aturannya adalah matematika. Realitas dapat digambarkan dengan matematika sebagai alatnya. Hukum ini memberikan struktur pada ruang visual. Manusia berdiri sebagai pengamat. Desain grafis pada masa Renaissance walaupun masih memperlihatkan persamaan dengan masa zaman pertengahan, yaitu menonjolkan ornamen, tumbuhan atau bunga, terutama di bagian iluminasi inisial atau drop cap, tetapi sudah memiliki konsep yang menunjukkan order atau keberaturan, eurythmy atau keindahan dan keserasian, serta proporsi, simetri yang merupakan keseimbangan, seperti tampak pada pengaturan tata letak huruf, alignment, atau pengulangan atau repetisi ornamen pada iluminasi. Pemikiran rasional dan kesadaran pada struktur berpengaruh pada perkembangan tipografi. Tokoh penting era Renaissance yang mempengaruhi perkembangan desain grafis adalah Geoffroy Troy pada tahun 1480 hingga 1633, Claude Garamond pada tahun 1480 sampai 1561 dan Albrecht Dürer pada tahun 1471 hingga 1528. Berikutnya kita ke materi berikutnya, yaitu desain grafis dan revolusi industri. Desain grafis adalah proses perancang gambar atau bentuk-bentuk visual dwimatra atau dua dimensi yang untuk kepentingan proses komunikasi yang fungsional dan efektif. Secara garis besar ada 4 elemen dasar dalam desain grafis, yaitu ilustrasi, fotografi film, simbol, dan tipografi. Desain grafis berkaitan dengan pesan atau klien, lalu media komunikasi, dan halayak sasaran. Seni dan desain masa modern awal. Sebelum revolusi industri, dapat dilihat pada gambar, bentuk pengumuman dan promosi dikerjakan manual oleh artis atau seniman atau ahli cetak. Buku kuno dilukis dan dihias oleh seniman. Lalu pada era revolusi industri dapat dilihat juga pada gambar bahwa di situ mulailah mesin cetak, perkembangan film dan televisi, perancangan grafis, audiovisual, dan teknologi komputer. Nah, sekian dari penjelasan materi ini, dan materi ini akan dilanjutkan di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.